Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya untuk asesmen semester akhir, yaitu yang pertama di sini ada uji capaian pembelajaran untuk kelas 8 ya. Kita langsung mulai nomor yang pertama. Oke, di situ ada banyaknya batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ke 100 adalah, kita hitung dulu. Pola yang pertama 1 2 3 4, ada 4 ya. Kemudian pola yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 7. Kemudian pola yang ketiga kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10. Nah, kemudian kita identifikasi mengenai penjumlahannya. 4 ke 7 itu otomatis plus 3, 7 ke 10 itu otomatis plus 3. Berarti kita bisa tentukan bahwa nilai bedanya adalah 3. Kemudian suku pertamanya atau yang paling awal itu A sama dengan 4. Nah, yang diminta adalah pola ke 100. Pola ke 100 itu berarti kita mencari yang namanya U100. UN. Nah, pakai rumusnya dulu. UN. Rumus UN adalah sama dengan A ditambah B dikalikan N-1. Seperti ini. Nah, kalau U100 tinggal kita masukkan U100 seperti ini ya. A-nya masuk 4 ditambah bedanya masuk 3 kali N-nya masuk jelas 100 ya. 100 dikurangi 1 seperti ini. Sama dengan 4 ditambah 3 kali 100 dikurangi 1 adalah 99. Demikian hingga kita punya 4 ditambah 3 kali 99 itu adalah 297. Nah, kalau kita jumlahkan kita punya 301. Oke, ada ya jawabannya. Kemudian yang nomor kedua. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah di situ ada sebuah pola titik-titik ya. Titik-titik yang pertama adalah 1, kemudian 3, kemudian yang keempat ini adalah 6 ya. Terus yang keempat itu adalah ini 4, 3 dengan 3, 10 ya. 10. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengidentifikasi untuk masing-masing pilihan A, B, C, D ya. Kita identifikasi 1 ke 2 itu adalah tambahnya 2, kemudian 3 ke 6 tambahnya 3, 6 ke 10 itu tambahnya 4. Nah, otomatis sebelahnya adalah tambahnya otomatis adalah 5. Jadi 15, kemudian tambahnya 6 jadi 21, tambah lagi 7 jadi 28, tambah lagi berapa nih? 8 ya. Plus 8 berarti 36, kemudian plus lagi misalkan 9 ya, itu kita peroleh 45. Nah, seperti ini. Banyak titik pada pola ke-8. Hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 8 36. Ini 37. Berarti option A salah. A, B, C, D. A salah. Kemudian B, selisih titik pada pola selalu sama. Itu juga salah. Selisih titiknya itu selalu bertambah 1. B salah. Kemudian C, banyak titik pada pola selalu berjumlah ganjil. Banyak titik pada pola selalu berjumlah ganjil, salah. Ini ada genap, genap. Kemudian ini genap lagi, genap lagi. C salah lagi. D, banyak titik pada pola ke-9. Hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45. Nah, ternyata benar 45. Oke, kita lanjut nomor yang ketiga. Barisan berikut yang memiliki dua suku selanjutnya 30 dan 42. Identifikasi saja. Untuk yang A ya, 2, 9, 16, 23. Kita lihat. Nah, ini adalah plus 7. Otomatis ini juga plus 7. Ini plus 7. Ini plus 7. 30 plus 7. Berapa 37 ya. Kemudian habis itu plus 7 44. Nah, itu 42, otomatis A salah. B 3 12 21. Nah, ini tambahnya 3 itu 9 ya. 9 ditambah 12 tambah 9 itu 21 tambah 9 30 tambah 9 39 tambah 9 itu 47 ya. Ini juga bukan.
Nah, B juga bukan. Kemudian yang C, kita identifikasi 2, 4, 8, 14. Ini tambah 2, ini tambah 4, ini tambah 6, kemudian tambah 8, tambah 8 itu berarti 22 ya. Benar. 22. Kemudian ditambah dengan 10, 32 udah jelas salah ya. Mestinya kan 30. Berarti C juga salah. Coba kita identifikasi untuk yang 4D. 4D. 4D itu 19, 21. Sorry. Yang nomor 3 kok ya. 2, 6, 12, 20. Kita identifikasi ini plus 4, ini plus 6, ini plus 8, kemudian plus 10. Benar ya, 30. Kemudian plus 12, 42. Oke, berarti clear ya, yang D adalah jawabannya. Berikutnya nomor 4. 3 suku berikutnya dari barisan 457. 457 ya. 457. Ini plus 1, kemudian ini plus 2, otomatis plus 3. Plus 3 itu adalah 10 ya. Kemudian plus 4 kita peroleh 14. Plus 5 itu 19, kemudian plus 6 itu 25. 3 suku berikutnya otomatis habis 10 ya, berarti 14, 19, 25. 14, 19, 25. Yang B. Oke, berikutnya yang nomor kelima. Agar deretan bilangan 0, 1, 2, 1. Nomor 5 di sini 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa lihat ini kalau dijumlahkan dapatnya 1. Jumlahkan dapatnya 2. Jumlahkan dapatnya 3. 2 tambah 3 itu mestinya adalah 5 langsung. Berarti ini harus hilang 4. Kan seperti itu. Berarti yang C yang mestinya dihilangkan. Oke, lanjut ke nomor ke-6. Nomor ke-6. Perhatikan barisan 36 kemudian 9. Nomor 6 ya. Di situ ada 36, bisa jadi 9, kemudian bisa 1/4, kemudian 9/16 dan seterusnya. Nah, 36 bisa ke 9 itu kan tentunya dibagi 4 ya. 36 bagi 4 otomatis ini. Kemudian 9 dibagi 4 otomatis 2 kali 4 itu 8 tambah 1 9. 9/2 ya. Jadi 2 1/4 itu sama dengan 9/4. Sama dengan ini ya. Kemudian 9 dibagi 4 lagi, dibagi 4 itu sama dengan 9/4 kali 1/4 sama dengan 9/16. Dibagi 4 lagi, dibagi 4 lagi kalau misalkan ya, dibagi 4 lagi otomatis kan 1/4 dikali 1/4 ya, berarti 9/64. Ini adalah suku selanjutnya, 1/64. Tapi apakah pertanyaannya seperti itu? Kita identifikasi untuk masalah optionnya. Mengalihkan suku sebelumnya dengan 4, jelas salah, mestinya dibagi. Mengalihkan suku sebelumnya dengan 0,4 itu jelas salah. Membagi suku sebelumnya dengan 4. Membagi suku sebelumnya dengan 4. Nah, inilah jawabannya, yaitu yang C. Berikutnya nomor 7. Suatu bilangan bersifat selisih 2 suku yang berurutan selalu sama. Jumlah suku ke-5 dan suku ke-6 adalah min 46 dan bedanya min 8. Tinggal ditulis saja. Untuk bedanya B sama dengan min 8 seperti ini. Kemudian ada penjumlahan suku ke-5. U5 ditambah dengan U8 itu sama dengan min 46 ya. Berarti A ditambah 4B ditambah A ditambah 7B sama dengan min 46. Seperti ini. A ditambah A berarti 2A ditambah 4B ditambah 7B itu sama dengan 11B ya. 11B sama dengan min 46. B
B-nya itu adalah 8, berarti sama saja 2A ditambah 11 kali min 8 sama dengan min 46, seperti ini. 2A min 88 sama dengan min 46. 2A sama dengan min 46 ditambah 88. 2A sama dengan berapa nih? Min 46 ditambah 88, otomatis 42. Jadi A sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, kita sudah punya A-nya, sudah punya B-nya. Kita diminta adalah untuk mencari suku ke-9. Berarti sama saja U9 sama dengan A ditambah 8B. A-nya 21 ditambah 8 kali B-nya min 8. Seperti ini ya. Berarti sama dengan 21 dikurangi 64. Sama dengan min 43. Ada jawabannya yang D. Berikutnya untuk yang nomor 8. Grafik fungsi ditunjukkan oleh gambar nomor ini jelas. Yang merupakan grafik fungsi adalah 1 dan 3. 2 dan 4 itu bukan fungsi ya. 2 dan 4 itu bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Berikutnya nomor 9. Relasi antara dua himpunan disajikan pada diagram panah berikut. Perhatikan pernyataan berikut. Diagram panah menunjukkan relasi bla bla bla. Kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang benar adalah, oke, kita identifikasi dulu. Ya. Diagram panah menunjukkan relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini benar ya, relasi. Karena dia dikatakan relasi. Kalau yang namanya relasi itu bebas. Kecuali kalau kita pernyataannya adalah fungsi atau pemetaan lah, itu harus tepat satu. Kalau relasi berarti itu sudah benar. Kemudian himpunan pasangan berurutan relasi yang sesuai diagram panah adalah 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, kemudian 3, 4. 2 juga benar. Kemudian relasi antara kedua himpunan yang sesuai adalah 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. 1 itu kurangnya dari 2, 1 kurangnya dari 3, 1 kurangnya dari 4, 1 kurangnya dari 5. Itu salah ya. Berarti yang benar baru 1 dan 2. Kemudian kita identifikasi untuk pernyataan yang terakhir. Daerah hasil pada relasi adalah 0156. 01, 0-nya bukan termasuk, berarti 4 salah. Berarti yang benar adalah 1 dan 2, yaitu yang A. Berikutnya 10. Diketahui K bilangan prima antara 1 sampai dengan 10 ya. Kita bisa identifikasi. Oh, itu nomor 10 ya. K bilangan prima itu adalah tentunya adalah 2, 3, 5, 7. Berarti NK atau jumlah anggota K itu adalah 4. Kemudian L titik sudut bangun segitiga sama sisi PQR, titik sudutnya itu tentunya adalah ada 3 ya, A, B, C. Berarti NL sama dengan 3. Pernyataan yang benar adalah, kita identifikasi satu persatu. A, K ke L itu mestinya adalah 3 pangkat 4 sama dengan 81. A salah. B, banyak pemetaan yang mungkin dari K ke L adalah 64. K ke L. K ke L itu K ke L berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81, itu 64, jelas salah lagi. Kemudian C, K ke L itu juga 3 pangkat 4 sama dengan 81, itu benar. Berarti jawabannya adalah yang C. Berikutnya, sebuah relasi disajikan dalam pasangan berurut min 1, 5, 1, 3, 3, 1, 5, min 1. Pernyataan yang tidak benar adalah relasi tersebut adalah fungsi. Kita lihat, kalau masalah fungsi itu lihat X-nya. Apakah ada yang sama? Min 1, 1, 3, 5. Berarti pernyataan A benar. Kemudian yang B, relasi
masuk korespondensi satu-satu. Kalau kita mau membuktikan masalah dia korespondensi satu-satu atau bukan, kita buat saja min 1, 5, 1, 3. Min 1 ke 5, kemudian 1 ke 3, 1 ke 3, kemudian 3 ke 1, 5 ke min 1. Nah, ini sudah menyatakan korespondensi satu-satu. Berarti B benar. C, relasi termasuk fungsi tetapi bukan korespondensi satu-satu. Salah. Nah, ini berlawanan dengan B. Kalau B benar, otomatis dia juga mestinya juga korespondensi satu-satu. Tapi di sini pernyataannya bukan. Berarti inilah jawabannya. Jadi 11 adalah C. Berikutnya nomor 12. Kita lihat di sini. Sebuah fungsi disajikan pada tabel berikut. Di situ dilihat, kalau mau mengidentifikasi ya sebuah fungsi itu kan mestinya, karena ini kan fungsi dua variabel. Kalau fungsi dua variabel itu mudah kita mengidentifikasinya. Kita misalkan fungsinya adalah f(x) sama dengan ax plus b, ya. Nah, ini kalau x-nya 0, berarti otomatis fx sama dengan 0 ditambah b itu sama dengan 9. Berarti b sama dengan 9. Otomatis ax ditambah b sama dengan ini fx ya. Nah, sama dengan ax seperti ini. Nah, menjadi fx sama dengan ax plus b. Nah, kita uji coba saja untuk yang 1 dengan 6. Misalkan x-nya 1, maka y-nya 6. Berarti A kali 1 ditambah 9, ini 9 ya, sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 min 9 sama dengan min 3. Otomatis fungsinya adalah fx, A-nya min 3, x plus 9. Min 3x min 9. Kalau untuk di sini dikatakan nilai y untuk x sama dengan 5. Nilai y untuk x sama dengan 5 di sini. Berarti kita bisa langsung evaluasi f5 sama dengan min 3 kali 5 ditambah 9. Min 15 tambah 9 sama dengan min 6. Oke, ada ya di sini, jawabannya adalah D. Berikutnya 13. Dari pernyataan di atas yang terdapat korespondensi satu-satu adalah siswa dengan nomor induk siswa, itu jelas benar. 1 benar. Ya, 1 benar. Siswa dengan tinggi badannya itu bukan korespondensi, soalnya ada siswa yang tinggi badannya sama, kemungkinan sama ada. Berarti bukan. Provinsi dengan Indonesia dengan ibu kotanya, nah itu juga benar. Kan tidak mungkin sebuah provinsi ibu kotanya double. Kalau masalah nama mungkin bisa, tapi kalau masalah daerahnya kan tidak mungkin ganda. Jadi kemungkinannya bukan kemungkinan, yang pasti korespondensi satu-satu adalah 1 dan 3, yaitu B. Kemudian 14. Relasi yang menghubungkan daerah asal bilangan cacah dengan daerah hasil himpunan bagian dari bilangan asli adalah, daerah asalnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 ya. Berarti 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan daerah hasilnya adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, relasi yang mungkin adalah kuadrat dari. Apakah itu bisa? 1 adalah kuadrat dari 1, 2 kuadrat misalkan ya, 1 kuadrat dari 1, 2 kuadrat dari 4. Itu bisa ya. Tapi kalau 0 kurang dari itu tidak mungkin. Jadi yang paling mungkin ya, daerah hasil himpunan bagian dari bilangan asli ya. Karena ini relasi, bukan fungsi atau bukan pemetaan. Berarti kalau relasi itu bebas antara domain dan kodomainnya, boleh tidak memiliki anggota itu boleh. Ya. Jadi yang paling mungkin adalah yang A. Selanjutnya nomor 15. Dua buah titik dihubungkan sehingga membentuk sebuah garis lurus. Dua titik tersebut berikut yang jika dihubungkan membentuk garis dengan gradien positif. Nah, kita hitung aja untuk yang MA ya. MA itu sama dengan, ingat
rumus gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita bisa hitung di situ min 11 min 9 per 1 min 1 sama dengan, nah ini di bawahnya 0, berarti dia bukan positif. A bukan jawaban. MB sama dengan 4 dikurangi 4. Nah ini ada nolnya atasnya, pasti juga bukan jawaban. MC sama dengan min 6 min 5 per min 4 min 3 sama dengan ini min 11 per min 7. Nah ini pasti hasilnya adalah positif 11 per 7 ya. Ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita mau membuktikan yang D, MD, mudah saja min 5 min 7 per 9 min 2 berarti plus 2 sama dengan min 12 per 11. Nah ini negatif, berarti bukan jawaban. Oke gitu ya, saya rasa cukup untuk soal nomor 1 sampai dengan 15. Untuk soal selanjutnya 16 sampai dengan 30 bisa kalian simak di video eksklusif. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.